Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang kamus data. Secara teori, kamus data merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data digunakan untuk dokumentasi dan mengurangi redundansi. Kegunaan lain dari kamus data memvalidasi diagram alir data dalam hal kelengkapan dan keakuratan. 2. Menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan. Yang ketiga, untuk menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file. Kegunaan keempat, untuk mengembangkan logika untuk memproses diagram alir data. Kapan kamus data itu digunakan? Kamus data sangat membantu dalam analisis sistem. Pembentukan kamus data dilaksanakan dalam tahapan analis dan perancangan sistem untuk keperluan perancangan input, perancangan laporan, serta database. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada di DFD. Ini contoh cuplikan DFD proses 1.4 membuat faktur penjualan. Ini aliran datanya untuk ke gudang itu tembusan permintaan persediaan, sedangkan ke bagian pengiriman berupa faktur. Elemen-elemen data. Yang pertama, nama arus data. Dalam cuplikan DFD tadi, kita beri nama arus datanya tembusan permintaan persediaan. Elemen yang kedua yaitu alias atau nama lain. Sebagai contoh, alias yang di sini kita gunakan yaitu faktur. Ini untuk yang ke bagian persediaan. Yang ketiga, elemen bentuk data. Bentuk data bisa berupa dokumen, cetak komputer, laporan, dan lain-lain. Contoh di sini bentuk faktur, bentuk datanya dokumen cetak komputer. Elemen yang keempat yaitu arus data. Aliran data menuju dari mana dan kemana. Arus data pada proses contoh 1.4 ini yang terlibat yaitu gudang dan bagian pengiriman. Elemen yang kelima yaitu penjelasan. Di sini dicontohkan pada kamus data penjelasannya yaitu tembusan dari faktur penjualan untuk meminta barang dari gudang. Elemen yang keenam yaitu periode. Periode di sini dicontohkan setiap kali terjadinya penjualan. Elemen yang ketujuh yaitu volume. Volume di sini yaitu contoh volumenya faktur itu muncul ketika rata-rata perharinya ada 100 transaksi, sedangkan puncaknya dalam sehari misalkan ada 150. Elemen yang ke-8 yaitu struktur data. Struktur data merupakan item-item yang diperlukan dalam kamus data. Di sini contoh misalkan kita bagi dua, ada header
Item-itemnya meliputi kode konsumen, nama, nomor faktur, dan tanggal. Sedangkan isi itemnya meliputi kode barang, nama, banyak pesanan, dan total. Ini contoh lengkap kamus data. Ini contoh bentuknya, yaitu berupa faktur. Di sini ada headernya meliputi nama konsumen, alamat, nomor faktur, dan tanggal. Sedangkan isi faktur diantaranya kode barang, nama barang, banyak, dan total. Selanjutnya kita akan membahas struktur data. Terdiri dari elemen data yang disebut item data. Item data ini tidak cukup untuk kamus data ya. Ada perlu notasi tambahan. Notasi ini diantaranya sama dengan tanda plus dan lain-lain. Ini sebagai informasi tambahan atau pelengkap. Contoh penggunaan notasi dalam permasalahan kamus data tadi diantaranya sebagai berikut. Untuk kode konsumen tidak ada. Mungkin ke contoh nama ya, nama konsumen itu kan terdiri dari biasanya nama depan ditambah nama belakang atau nama keluarga. Untuk item alamat itu isinya jalan ditambah kota ditambah kode pos atau bisa juga telepon. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat.